Saya sempat bekerja sebagai urban designer di salah satu perusahaan multinasional. Namun setelah dipikir-pikir gitu sama menjalaninya gitu, saya merasa aktivitas konstruksi atau industri konstruksi itu memiliki potensi yang besar untuk merusak lingkungan gitu. Jadi begitu banyak sumber daya yang digunakan, tapi mungkin banyak banget yang bisa digunakan kembali. Jadi kesannya kayak ini tuh nyampah aja gitu. Setelah itu muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya nih, apa sih sebetulnya yang saya ingin capai dalam hidup ini, apa tujuan hidup saya? Mungkin kalau misalnya saya tetap berada di perusahaan ini, saya bisa terjamin gitu kesuksesannya. Tapi apakah ini memang yang saya cari dalam hidup? Saya Cassandra, co-founder dari Raw House, pemenang The Best of the Best Wirausaha Muda Mandiri tahun 2020, kategori Business Plan. Jadi Raw House adalah rumah mikro pertama di Indonesia yang menggunakan material daur ulang ya, menggunakan recycled styrofoam atau juga recycled plastik. Memang nih konsep ini masih sangat baru di Indonesia gitu. Jadi Raw House mulai berdiri semenjak November tahun 2018. Saya mulai berpikir, ngapain sih saya mulai mengejar mimpi orang lain jika saya memiliki mimpi sendiri yang berbeda. Akhirnya setelah saya memutuskan untuk resign, dan saya tuh semakin sadar bahwa sebetulnya yang saya cari itu adalah hidup yang lebih sederhana, yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Mungkin semesta udah mendukung ya. Akhirnya saya bertemu dengan rekan lama saya yang backgroundnya arsitek juga. Jadi waktu itu saya dan rekan saya Randy itu memiliki value yang sama mengenai lingkungan. Dengan spontan kami berpikir, oke, kenapa kita nggak membuat bangunan yang terbuat dari recycled material? Kalau materialnya pertama ada dari recycled styrofoam. Itu untuk pengisi dinding dan juga atap di prototipe yang pertama kami ini. Dan juga kami juga menggunakan dari recycled plastik itu untuk aksesoris dinding juga. Salah satu material yang lagi mau kita kembangkan juga ya. Jadi dari puntung rokok menjadi campuran atau serat untuk beton ya. Kalau misalkan di luar sana nggak ada habitat yang ideal untuk tempat tinggal generasi penerus kami, ya kami aja nih yang buat habitat yang ideal itu. Tantangan pertama yang kami temukan pada saat itu adalah sebenarnya budget ya, karena kami membangun rumah prototipe ini tuh menggunakan dana sendiri, mengorbankan tabungan kami sendiri. Jadi karena keterbatasan dana gitu, waktu pengerjaan juga jadi lebih lama. Bisa dibilang membangun bisnis ini tuh sama juga seperti kita bermain blok susun ya. Karena di awal kita harus punya visi dulu nih. Kita mau membangun apa sih, kita mau membuat apa. Dari situ kita coba merangkai satu demi satu apa sih yang cocok atau tidak gitu. Dan membangun bisnis dan juga mendesain itu sebuah proses iterasi desain gitu ya. Kalau misalnya ke depannya kita menemukan suatu masalah, kita harus kembali lagi apa sih yang perlu diperbaiki dan mungkin melengkapi dengan potongan blok puzzle yang berbeda lagi yang lebih cocok dengan potongan tersebut. Dan dengan merawat bisnis ini sebetulnya saya juga belajar banyak hal. Tidak hanya untuk mendirikan bisnis, tapi juga belajar pengembangan diri saya, bagaimana mendewasakan diri dalam menghadapi masalah-masalah di kehidupan gitu. Jadi saya semakin siap juga sih untuk menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Dari awal kami menjaga supaya Raw House ini bukan dipandang sebagai rumah kecil yang murahan. Ini adalah rumah nih yang tepat untuk kalian yang mencari hidup minimalis dan juga ingin menerapkan sustainable living. Jadi memang PR kami untuk kedepannya adalah untuk mengedukasi market ya tentang apa itu sustainable living. Karena sustainable living itu menurut saya kuncinya adalah tidak konsumtif dan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu konsumsi. Hal ini yang membuat prototipe seperti ini itu sebenarnya sangat penting ya bagi kami. Memang untuk kedepannya kami berencana untuk lebih mengembangkan anak ini nih. Kami mau lebih memperkenalkan anak ini ke masyarakat melalui market education. Dan kami sudah berencana untuk menjadikan Raw House atau rumah prototipe ini sebagai akomodasi penginapan. Jadinya nanti orang dapat
merasakan secara langsung gimana sih sebetulnya tinggal di dalam microhouse ini, dan juga belajar gimana sih sebetulnya sustainable living, mengelola sampah secara mandiri itu seperti apa gitu. Karena sustainability sesungguhnya dapat dicapai dari gaya hidup di lingkungan terkecil kita, yaitu dari rumah kita sendiri. Sustainable living ke depannya itu orang lebih mindful aja dalam mengkonsumsi apa yang dia gunakan gitu. Material atau misalnya sumber daya alam yang dia gunakan itu juga tetap terjaga, jadi nggak berlebihan penggunaannya. So choose wisely, consume less, and create sustainability.